Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wal akhirah alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan sholat isya berjamaah yang mana dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat kucuran keringat beliau, berkat tetesan darah beliau, inilah Islam dapat berdiri tegak di muka bumi ini dengan setegak-tegaknya dan insya Allah tanpa kurang satu apapun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita. Sebetulnya ada dua tokoh yang cukup besar. Meskipun salah satu barangkali Bapak Ibu sekalian belum pernah mendengar ceritanya ataupun bahkan namanya. Nah, tapi untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan satu dulu, dan insya Allah di kesempatan mendatang baru akan sampaikan tokoh selanjutnya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ini ingin merasakan apa yang namanya kebebasan. Tapi kadang kita lupa dengan apa yang namanya tanggung jawab. Kenapa? Karena di balik kebebasan, di balik nilai yang besar, pasti akan selalu ada tanggung jawab yang besar juga. Makanya rambu-rambu dari Allah itu sudah jelas terkait kebebasan sendiri. Wa qulil haqqu min rabbikum fama syaa'a falyu'min wa ma syaa'a falyakfur. Mungkin Bapak Ibu yang sering membaca Al-Kahfi di malam Jumat familiar dengan ayat ini. Yang mana artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, ya hendaklah dia kafir. Jika Allah memberi keputusan, memberi kita pilihan, apakah kita ingin beriman ataupun kafir. Nah, tapi konteks terkait keimanan dan juga kekufuran ini sangat erat dengan tokoh yang kedua. Tapi tokoh yang pertama, kenapa saya angkat? Karena ini berkaitan juga dengan kebebasan dan juga tanggung jawab. Baik, nama tokoh yang akan dibawakan yang pertama adalah Muhammad Tobroni. Beliau adalah tokoh nasional yang mana bisa jadi Bapak Ibu belum pernah mendengar. Sampun nanti mirang dari Bapak Ibu Muhammad Tobroni baru saja. Jadi kebetulan Muhammad Tobroni ini beliau lahir di Sumenep, di Pamekasan Madura. Di Pamekasan Madura pada tahun 1904. Ya, meskipun beliau lahir di Madura, tetapi beliau aktif mewakili pemuda-pemuda dari Betawi, Jom Batavia. Nah, jadi dari dulu konsep Indonesia ini tidak terpengaruh kamu lahir di mana, Anda lahir di mana, ya Anda mewakili daerah Anda lahir, tidak. Tapi di mana Anda berkiprah, dimanapun Anda bersosial dengan lingkungan, ya di situ identitas Anda. Nah, Tobroni ini adalah seorang jurnalis, anak media, yang mana kita tahu bahwa seorang jurnalis itu otaknya kritis, visioner, dan sampai beliau ikut aktif juga di Kongres Pemuda pertama yang digelar pada tahun 1926, yang mana sampai pada akhir momennya di Sumpah Pemuda 2 tahun setelahnya, 1928. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, para pemuda itu sepakat bahwa satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tapi yang tidak kita ketahui selama ini, dan ini fakta unik juga, ternyata terkait dengan satu bahasa itu sempat menjadi perdebatan waktu itu.
bahkan termasuk Muhammad Yamin sekalipun. Ya, yang mana waktu itu mendeklarasikan berbahasa satu, bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Dan ternyata itu wajar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa pergaulan di wilayah Nusantara, bahkan sejak dulu. Nah, tapi orang yang namanya Muhammad Tobroni ini berbeda. Kenapa? Beliau tidak menolak akar bahasa kita yang mana adalah bahasa Melayu. Dia paham betul bahwa bahasa dasar kita memang dari sana. Tapi dia berpikir, kalau kita mau membuat bangsa baru, kenapa harus masih menggunakan nama etnis? Jadi dia mengusulkan menggunakan istilah bahasa Indonesia. Kedengarannya simpel Bapak Ibu. Cuma ganti nama. Tapi nama sebetulnya adalah identitas dan juga simbol. Bayangkan kalau dulu Muhammad Tobroni nggak ngotot, sampai sekarang kita menyebut istilah bahasa kita dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Dan fakta unik yang lain, bahasa Melayu spesifik di sini yang diambil adalah rumpun bahasa Melayu dengan dialek atau dari Riau. Kenapa begitu? Karena salah satu penyebabnya suku Riau adalah suku Melayu Riau adalah salah satu etnis yang paling sedikit jumlahnya. Dan jumlah kosakata dalam bahasa itu dipengaruhi oleh jumlah komunitas tersebut. Jadi semakin besar jumlah komunitas, maka semakin kaya kosakata yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Nah, kenapa kok diambil dari bahasa Melayu khususnya Riau agar tidak ada perpecahan dan diskriminasi? Karena sejatinya yang namanya minoritas adalah prioritas. Nah, kenapa kok diambil bahasa Melayu? Karena yang pertama sistemnya itu sederhana. Bahasa Melayu itu sama sekali tidak mengenal tingkat tutur, baik halus maupun kasar, berdasarkan kasta, umur, dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang lain seperti bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya. Kemudian standar Melayu Riau kenapa digunakan? Karena bahasa Melayu dari Riau, khususnya Lingga, itu dianggap sebagai bentuk bahasa Melayu yang paling baku, paling baku, paling murni, dan baik tata bahasanya maupun ejaannya. Dan yang terakhir, sudah didukung oleh sistem kolonial Belanda. Yang mana waktu itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu Riau, sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah-sekolah Bumi Putra. Jadi sebagai penerima itu pun sukarela, penerima bahasa itu sukarela. Kenapa? Karena suku-suku di Indonesia, terutama Jawa dan Sunda, menerima bahasa Melayu secara sukarela untuk persatuan. Kenapa? Karena dianggap netral dan bukan sebagai bahasa milik suku mayoritas. Yang mana kalau kita tahu suku Jawa adalah suku mayoritas, yang mana jumlah populasinya sekitar 40-41% populasi dari rakyat Indonesia. Nah, itu adalah salah satu letak konsekuensi dari yang namanya tanggung jawab atas dasar kebebasan. Nah, semoga melalui kisah dari salah satu tokoh nasional yang bahkan seringkali kita belum pernah mendengar namanya, dapat kita teladani, dapat kita manfaatkan keteladanan beliau sehingga bisa memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk anak-anak cucu kita kelak demi kemajuan bangsa kita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Yuk kita ini syukuran ala husni imamikum. Naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ian Faris yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, total pengeluaran infak sampai hari ini
Rp1.400.000. Alhamdulillah, semoga semua harta yang diinfakkan Allah catat sebagai amal soleh dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk penutup subuh esok hari akan disampaikan oleh Bapak Iman Sukiman, sedangkan untuk tarawih esok malam akan disampaikan oleh Bapak Nasrul